Lah, ada sesuatu yang ada kaitannya dengan yang akan kita dengarkan, yang Tuhan berikan untuk firman Tuhannya, yaitu ya membangun hubungan, saudara. Ya, membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang sungguh-sungguh, itu akan menjadi kunci sukses. Termasuk tadi nation, bagaimana sungguh-sungguh Tuhan bawa kita sampai bangsa-bangsa, baik sebagai pelajar, baik sebagai karyawan, baik sebagai pengusaha, baik sebagai budayawan, apapun kapasitas kita bisa dibawa sampai bangsa-bangsa. Saudara, orang dari bangsa datang ke Indonesia cari saudara, kalau saudara dokter juga bisa dari luar negeri, tapi atau saudara diutus ke luar negeri. Bagaimana saudara bisa terus naik, dan terus akhirnya sungguh-sungguh sukses di dalam bangun rumah tangga, sukses di dalam studi saudara, sukses di dalam pekerjaan saudara, sukses dalam iman, sukses dalam pelayanan. Salah satu yang utama adalah membangun hubungan. Kelihatannya sederhana, hubungan saudara, tapi hubungan itu akan mempengaruhi banyak sekali, membuat yang tidak bisa jadi bisa. Salah satu kunci sukses utama adalah membangun hubungan. Nanti kita akan belajar, kita akan renungkan ternyata membangun hubungan itu luar biasa sekali. Orang pandai seperti apapun, kalau enggak bisa bangun hubungannya dengan semua orang jelek, sulit sukses. Tapi orang pendidikannya enggak tinggi sekali, mungkin nilainya enggak sampai kumlot, tapi dia bangun hubungannya pandai, dia mudah sukses. Hubungan itu sangat menentukan. Jadi saya ajak saudara fokusnya membangun hubungan. Tangkaplah pengajaran membangun hubungan sampai saudara menjadi seorang yang pandai membangun hubungan. Saudara bisa bangun hubungan dengan baik, maka saudara akan dibawa naik. Saudara akan dibawa naik, saudara akan dibukakan jalan, saudara akan dapat backup, saudara akan dapat anugerah sehingga mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Sukses kehidupan saudara. Karena salah satu pilar utama adalah pandai membangun hubungan yang baik. Yang pertama kita harus tahu itu perintah Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan harus membangun hubungan. Harus membangun hubungan. Saudara, Roma 12 ayat 18. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau sedapat-dapatnya, kalau bisa. Itu tergantung padamu. Hiduplah dalam berdamai dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau itu dari engkau yang punya, engkau bisa. Berusahalah. Bisa damai dengan semua orang. Bisa rukun dengan semua orang. Bisa, kalau sesuai tema, bangun hubungan yang baik dengan orang. Usahakan sedapat-dapatnya. Kalau saudara bisa berjuang untuk bangun hubungan yang baik, saudara. Itu adalah arah. Kalau saudara baca Alkitab akan temukan sebenarnya banyak sekali. Misalnya orang yang bisa berdamai, orang yang bisa rukun, orang yang bisa itu dikatakan dunia ada dalam tangannya, saudara. Jadi saudara tangkap dulu adalah kehendak Tuhan, adalah petunjuk Tuhan supaya kita berjuang bisa membangun hubungan. Orang yang pandai membangun hubungan, saudara. Karena itu akan sangat memberkati hidup saudara. Faedahnya apa toh? Yang sudah pasti kalau orang pandai hubungan akan membangun kesatuan. Betul enggak? Kita bersatu dalam rumah tangga karena kita pandai bangun hubungan. Kalau kita enggak bisa bangun hubungan dengan keluarga, keluarganya pasti ribut, pasti pecah. Betul enggak, saudara? Enggak ada persatuan dan akhirnya tidak sukses keluarga itu. Kalau saudara di tempat kerja, saudara enggak bisa bangun hubungan, hubunganmu jelek dengan semua orang, pasti enggak bisa bersatu. Betul enggak, saudara? Enggak bersatu, saudara sulit sekali untuk bisa sukses. Dalam pelayanan juga sama. Saudara bisa lihat kalau kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan yang enggak bisa bangun hubungan dengan orang ini enggak cocok. Dengan orang ini enggak cocok. Pasti ribut, pasti nggak bisa bersatu dan akhirnya prestasinya sulit sekali untuk bisa maju, saudara. Tapi orang yang bisa bangun hubungan, dia akan mudah bangun kesatuan. Dalam kesatuan itu anugerahnya
luar biasa sekali, saudara. Jadi mendatangkan kesatuan, saudara. Markus 3 ayat 25. Ya, kalau satu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika satu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Artinya, saudara, kerajaan maupun rumah tangga harus bisa bersatu. Harus bisa bersatu, saudara. Kalau nggak bisa bersatu, pasti hancur, pasti kalah, pasti rusak, pasti tidak sukses. Maka harus berjuang, ya, bangun kesatuan. Dengan apa? Membangun hubungan yang baik. Maka terus ada kesatuan. Ada kesatuan. Ada kesatuan. Ada kesatuan. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semua itu karena kasih. Kasih itu akan membuat hubungannya baik, saudara. Sebagai tali yang apa? Mempersatukan. Kalau saudara punya kasih, saudara bangun hubungan dengan kasih, dengan baik, itu akan menjadi apa, saudara? Pengikat yang mempersatukan. Ya, jadi satu. Ini sedang cerita tentang pernikahan. Laki dan perempuan beda. Waktu menikah, ya mereka harus punya tali namanya kasih. Untuk apa? Supaya bisa bersatu. Bisa bersatu, saudara. Kasih membuat kita pasti ya bisa membangun hubungan dengan baik, saudara. Dan menyempurnakan. Akhirnya akan jadi sempurna. Nah, saudara, pertama saudara tangkap. Dalam bangun hubungan akan mendatangkan kesatuan. Dalam kesatuan akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Lalu saya ingin ajak saudara coba uji dalam hidupmu. Saudara ini di rumah tanggamu ada kesatuan enggak? Kalau enggak ada, coba cek lagi. Saudara orang yang pandai bangun hubungan atau saudara malah merusak biasanya kesatuan. Merusak hubungan. Jadi enggak bisa kumpul dengan yang lain. Enggak bisa bersatu dengan anggota yang lain. Dengan pelayan yang lain. Atau saudara orang yang wah mudah hubungan. Banyak teman. Oh ini bisa, itu bisa. Saudara coba cek. Karena itu akan menentukan saudara bisa bersatu atau tidak. Dan akan menentukan saudara akan akhirnya sukses atau tidak. Di dalam bangun rumah tangga. Di tempat kerja saudara. Tempat studi saudara. Bahkan dalam pelayanan. Itu akan sangat menentukan sekali. Kalau kita bisa membangun hubungan. Saya ingat saudara. Di gereja kita dulu pertama kali. Baru mulai saudara. Ya, gereja kita itu pada umumnya dulu saudara bukan lulusan teologi dulu awalnya loh saudara. Wah pakar-pakar musik dulu ya semuanya. Kalau zaman dulu pertama Pak Kardi, Pak Egim, Pak Mardiono ya saudara dan beberapa lah. Dulu Pak Agung itu PW-nya ketuanya gitu saudara. Lah satu hari kedatangan. Wah orang pemusik hebat, sudah ada pengalaman, pengarang lagu, pokoknya pandai. Tapi sayangnya tidak pandai bangun hubungan. Bangun hubungannya itu kurang bagus. Sehingga dengan si A ribut, dengan si B ribut, dengan si C ribut. Sehingga tim PW nggak bisa bersatu malahan. Dan akhirnya kedatangan pakar malah PW-nya turun bukan naik. Kenapa? Gak bersatu. Betul, saudara. Mau pandai seperti apapun kalau nggak ada kesatuan pasti kacau. Pasti ribut terus. Nah, saudara penting sekali supaya bisa bersatu. Saudara, kita harus belajar menjadi orang yang bisa membangun hubungan. Di keluarga bisa menyesuaikan diri. Ya, di tempat pelayanan bisa menyesuaikan. Bisa cocok dengan semua orang. Sehingga kita membawa damai. Bisa bersatu. Sehingga dapat anugerah. Jadi yang pertama saya ajak saudara coba cek diri sendiri. Kalau saudara merasa saudara itu enggak pandai bangun hubungan saudara jelek hari ini. Saudara dengarkan firman sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh berubah. Jadi orang yang suka membangun hubungan. Belajar membangun hubungan. Sehingga saudara bisa bersatu di dalam keluargamu. Bahkan saudara jadi pendamai dalam keluargamu. Saudara bisa bersatu di tempat kerja. Saudara
dalam gereja, dalam pelayanan, saudara malah jadi pemersatu, saudara, dan saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan berkata, berbahagialah ya orang yang membawa damai, saudara, karena dia disebut anak-anak Allah. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Yang berikutnya, kalau sudah bersatu, kekuatan itu akan jadi berlipat ganda. Rumah tangga yang tadi pecah, nggak ada bersatu, kekuatannya hancur, saudara. Tapi rumah tangga yang bisa bersatu, kekuatan dalam rumah tangga itu akan lebih berlipat-lipat. Menghadapi tantangan, lebih kokoh, saudara. Memperjuangkan suatu, kemampuannya akan jauh lebih besar lagi. Karena apa? Ya, ada kesatuan. Kenapa? Orang-orang dalam rumahnya itu adalah orang yang bisa membangun hubungan. Sehingga tetap bersatu. Sehingga tetap rukun. Ya, bergandengan bersama-sama. Berjuang bersama-sama. Kapasitas keluarga jadi besar. Melayan bersama-sama. Kapasitas pelayanan gereja lebih besar. Pengkhotbah 6 ayat 9 dan 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang saudara mengangkat temannya, tetapi orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ini tidak kesatuan. Satu, ada yang jatuh tidak malah saudara diinjak-injak, cari kesempatan, salah-salahkan. Tapi ada yang mengangkat, ada yang membangunnya, saudara. Dan itu akan mendatangkan kekuatan. Ada ayatnya, saudara, cuman saya belum nyiapkan. Ya, kalau satu orang bisa kalahkan 5 orang, kalau nggak salah, anak-anak Tuhan, 5 orang bisa kalahkan 100 orang, kekuatannya berlipat ganda. Ya, 100 bisa selaksa. Ya, 1 tambah 1 bukan 2. 1 tambah 1 itu bisa jadi kekuatannya 10, saudara. Terus, ya makin banyak yang bersatu, kekuatannya makin besar, saudara. Maka itu luar biasa, bangun hubungan. Saya rasa Tuhan sedang gerakkan, saudara, di gereja kita untuk mulai membangun hubungan. Supaya bisa sampai nation, supaya bisa punya kapasitas yang lebih besar. Jadi berkat lebih besar, jadi berkat sampai bangsa-bangsa. Belajar membangun hubungan, saudara. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saudara mau tadi terlibat, dibawa Tuhan sampai nation. Sekarang belajar dulu bangun hubungan di luar negeri. Saudara nggak bisa bangun hubungan dengan orang-orang sana, nggak cocok. Saudara nggak bisa berhasil. Harus menjadi orang bangun hubungan, bisa kenal orang sana, bisa dekat, bisa cocok, bisa bergandengan tangan, dan itu akan mendatangkan kasih karunia. Yang ketiga, kebahagiaan, damai sejahtera. Saudara dengar, dalam pelayanan kalau tidak ada kesatuan, pelayanan itu siksaan. Betul? Betul? Tapi dalam pelayanan, kalau rukun, pelayanan itu menyenangkan. Pelayanan itu jadi berkat, menyenangkan sekali, beda sekali, saudara. Ya, sama-sama pelayanan, jenis pelayanan yang sama, ya bisa membangun hubungan, bisa bersatu, beda sekali kalau tidak. Rumah tangga juga sama. Kalau rumah tangga isinya orang yang tidak bisa membangun hubungan, ribut terus, nggak ada kesatuan, rumah tangga itu neraka. Tapi kalau dalam rumah tangga isinya orang-orang yang bisa membangun hubungan, saudara, yang bisa bersatu, bergandengan tangan, rumah tanggamu ada surgamu. Tergantung kita. Hidup kita sendiri bahagia atau tidak, tergantung kita. Jadi orang yang bisa membangun hubungan yang baik atau tidak. Kalau kita nggak bisa bangunan baik, dengan siapapun kecocok atau enggak cocok gitu, saudara. Sakit terus, kumpul dengan ini sakit, kumpul dengan itu sakit, saudara. Ya, dan nyakiti orang lain, saudara. Ya, jadi menentukan bahagia atau tidak, menentukan itu jadi indah atau menentukan neraka atau surga, saudara. Ya, apalagi pelayanan di sini harus jadi orang yang bisa pandai membangun hubungan. Mungkin itu dari syarat saja Pak Yono. Segera iso bangun hubungan, judes dengan semua orang jangan. Nanti malah jadi kacau, rusak semua gitu. Bangun hubungan, bangun hubungan. Sehingga enak pelayannya, rukun.
sehingga pelayannya sukacita, sehingga pelayannya jadi berkat. Betul? Bangun hubungan jadi orang. Lalu yang keempat, tadi belum ayatnya. Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai ketentraman daripada makan daging serumah disertai perbantahan. Orang kaya pun makannya apa? Capcay, bistik, macam-macam terus, tapi bertengah terus orang enak semua makanannya. Betul nggak saudara? Ya, jagung, singkong, bayam, asarukon, ya jadi enak sendiri saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, lalu doa-doanya terjawab dalam ya kerukunan, kesatuan, karena bisa membangun hubungan tadi yang mendatangkan kesatuan. Matius 18:19. Dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang daripadamu dunia ini sepakat, itu bisa sama, sepakat, hubungannya cocok, baik, bersatu, minta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga, saudara. Tapi kalau nggak bisa bangun hubungan, tetap ribut terus, ya ini dan itu, nggak sepakat doanya, saudara, yang nggak cocok, dan itu sulit sekali doanya dijawab, saudara. Suami istri ribut terus, doanya mudah dijawab atau sulit? Yang ribut terus jangan nyalahkan Tuhan ya kalau doamu tertunda-tunda. Mungkin karena ribut terus. Orang tua dan anak, persaudaraan, rumah tangga yang terus gak ada hubungan baik satu dengan yang lain, menghalangi jawaban doa. Tapi rumah tangga yang punya hubungan yang baik satu dengan yang lain, membuat doa-doanya didengar, dikabulkan, dan itu mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Lalu apa, saudara? Datangkan kesuksesan. Ini yang sama dengan tema tadi. Penting sekali, sukses atau tidak sangat dipengaruhi oleh pandai bangun hubungan atau tidak. Dalam keluarga, dalam studi, saudara, dalam pekerjaan saudara, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, dalam pelayanan, layani apapun, sama saja. Mudah sukses atau tidak sangat ditentukan. Saudara itu orang yang suka bangun hubungan atau tidak, ya pandai bangun hubungan atau tidak. Saudara kalau tidak suka bangun hubungan, saudara sulit sukses. Tapi kalau saudara suka bangun hubungan, bahkan belajar bangun hubungan, bisa bangun hubungan yang baik, saudara mudah naik prestasinya. Sudah mudah sukses. Dan saya percaya itu luar biasa sekali, saudara. Orang bangun hubungan, menyukai Tuhan, ya, menyukakan sesama, diberkati Tuhan, diberkati sesama, dan naik. Mazmur 133, ini ayat yang sangat terkenal, 1-3. Nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, itu ada hubungan yang baik. Maksudnya, saudara, seperti minyak yang baik ke atas kepala meleleh ke janggut dan meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Tuhan senang, hadirat Tuhan datang, pengurapan Tuhan dialirkan, kuasa mujizat Tuhan terjadi. Tepuk tangan yang meriah. Seperti embun gunung Hermon, ya turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah kemana? Tempat orang-orang yang rukun. Katakan kemana, saudara? Tempat orang-orang yang rukun. Tempat keluarga yang rukun. Tempat kerja yang rukun. Tempat departemen yang rukun. Tempat pelayanan yang rukun. Tempat komsel yang rukun. Di sanalah dikatakan, saudara, Tuhan perintahkan berkatnya datang. Dan kehidupan selama-lamanya. Membuat sukses. Dalam pekerjaan, ya dulu banyak sekali. Saya coba mau tunjukkan yang pernah dulu dikeluarkan juga. Mengapa pelanggan itu pergi. Kalau sudah kerja misalnya. Sekarang kan banyak toh cari kerja sulit. Banyak PHK di mana-mana. Yang paling banyak ini mulai buka warung sendiri. Ini yang paling banyak, saudara.
atau buka online atau apa. Tapi saudara tahu ada salah satu kalau saudara ingin berhasil dalam pekerjaan saudara dan pelayanan, salah satunya ini. Alasan mengapa pelanggan pergi 1% karena meninggal. Dulu datang terus di Komsel, sekarang kok tidak datang? Lah karena meninggal, saudara. Dulu datang di warung saudara terus, toko saudara beli, sekarang kok tidak? Oh karena meninggal. Itu sedikit, cuman 1% menurut survei. Lalu karena pindah rumah, pindah kok jauh kok saudara, jadi enggak datang lagi, betul ya? Pindah kota, jadi enggak ke Komsel lagi, 3%. Lalu punya ya persahabatan yang lain. Oh karena punya teman yang lain. Terpengaruh teman yang lain. Itu karena 5% katanya. Persaingan harga. Oh orang lain banting harga lebih murah. Jadi pindah saudara. Yaitu 5%. Lalu 9%. Lalu ketidakpuasan terhadap produk. Hasil produknya masih kurang bagus. Ada itu saudara. Itu 14%. Tapi yang paling banyak menurut survei ternyata ini saudara, sikap tidak ramah karyawan kepada pembeli. Kalau saudara buka warung, pegawaimu atau kamu sendiri yang melayani pembeli itu menentukan sikapmu judes atau sikapmu itu menyenangkan. Orang makan yang lain judes tapi tadi mbok capce ya ndak jadi ndak saudara. Tapi kalau pelayanannya bagus, sederhana, itu menyenangkan. Jadi yang paling banyak membuat langganan kita rezeki pergi, itu karena sikap yang tidak bersahabat, saudara. Sikap yang tidak baik lah gitu, saudara. Sehingga nggak bisa membangun hubungan yang baik. Itu penting sekali, saudara. 68% karena itu. Saya boleh ajak saudara cek. Contoh ya. Komsel saudara. Orang hilang karena apa? Ada enggak? Judes sok KKS ya. Saudara guju. Kadang-kadang bukan KKS ya. Ada anggota-anggota yang judes itu loh. Sampai orang betah bukan kepada KKS pada anggota yang lain itu loh. Wah aku ini kono sepel lihat orang itu. Ngomongnya orang enak terus. Misalnya gitu saudara. Bisa enggak hilang karena itu? Bisa enggak? Karena tidak peduli. Tidak peduli itu luas saudara. Perkataan judes atau tidak diperhatikan macam-macam. Ya kalau saudara tidak mulai bangun hubungan baik. Ada di Komsel ada hubungan yang enak. Hubungan yang baik. Saudara akan kehilangan. Di tempat kerja saudara. Saudara buka warung lah. Buka apalah saudara. Langganan saudara. Ini penting sekali. Hubungan saudara sendiri dengan pembeli hubungannya baik atau tidak. Betul saudara? Sama. Karyawan yang kerja, saudara, hubunganmu dengan atasan baik apa tidak, itu sangat menentukan kamu itu akan naik apa enggak kedudukanmu, kamu akan naik apa tidak jabatanmu, kamu akan naik atau tidak PK-mu, itu sangat menentukan sekali hubungan. Tadi pandai, belum tentu bisa berhasil kalau enggak bisa membangun hubungan yang baik. Kalau hubungannya jelek lah gitu. Mau pandai seperti apapun hubungannya dengan siapa jelek, sulit. Dulu saya pernah waktu pertama kali juga belajar, saya pernah buka kerja juga. Saya belajar ada satu pepatah dari Tiongkok. Tulisannya sederhana, kalau kamu mau buka toko, buka warung, pertama belajar nyengir. Gitu so. Belajar nyengir saja, nguyo, coba merenggut. Jangan gitu saudara, jangan sungguh-sungguh. Disuruh belajarnya itu aja dulu. Ya senyum dulu gitu saudara. Nyengir, senyumnya yang bebas. Senyumnya yang buat orang ikut senang gitu saudara. Itu latihan itu dulu. Kalau belum bisa itu jangan buka warung. Jangan buka toko. Jangan buka usaha. Jangan buka Komsel termasuk gitu saudara. Sebab gak akan laku. Saya sekarang coba mau tanya. Saudara termasuk orang yang suka nyengir tuh. Beduk gitu. Duh, itu betul saudara. Ya, saya cerita ya. Dulu pernah dengan Bu. Saya kadang pergi dengan Bu Baca. Ngantar dia satu kali mau beli ya, barang lah, pakaian gitu saudara. Datang di satu toko, saudara dia lihat. Aku mbak tolong ya. Ambil itu ya, aku mau lihat seperti apa. Mbak enggak terlalu nganggep, cuma ngomong,
Nanti nek itu waktu nek memang cocok ya tak ambilkan. Akhirnya ngambil satu kan. Ya coba aku mau lihat satu. Lalu tanya lagi, kalau warna lain gimana? Terus jujur, wis pokoknya cocok nanti tak ambil ke. Pokoknya terus. Akhirnya istri saya sudah pikir percuma ditinggal aja. Ke toko sebelahnya yang lain. Toko sebelahnya ramah sekali. Oh ya Pak, langsung ambil. Oh mau cari warna ini, diambil lagi. Ukuran ini, oh dicoba macam-macam. Bagus sekali saudara. Harganya lebih mahal sedikit beli sebelahnya. Ya betul saudara, ya gitu toh, betul nggak? Ini orangnya seperti gitu. Sudah, biarpun lebih murah, nggak laku. Nah, banyak sekali. Saya pernah mengalami juga dulu, zaman saya kerja, lalu saya punya perusahaan, lalu saya dipanggil full time oleh Tuhan. Ya cari gembala sidang, saya serahkan kakak saya. Di satu bank, saya nggak cerita bank mana ya, saudara. Dia bukanya itu di cabang. Saya tanya, kok enggak di pusatnya atau buka? Kalau di pusatnya kan lebih luas, lebih ini, lebih macam-macam. Jawabannya dia, kakak saya ngomong, jawaban kenapa enggak mau di pusat, mau cabang. Pusatnya wis rame, pegawai ini kaku-kaku, ya aku enggak dianggap gitu. Kalau di cabang, kecil toh, wah dilayani dengan baik, ya dilayani dengan baik. Jadi sudah enggak mau aku di pusat, di cabang saja. Itu faktor apa? Pelayanan, hubungan. Biarpun lebih besar, lebih hebat. Tapi kalau hubungannya enggak bagus, orang enggak butuh. Biarpun lebih kecil, tapi bisa bangun hubungan yang lebih bagus. Orang mau kok, butuh kok. Jangan takut enggak modalnya kalah. Jangan takut kalah hebat. Salah satu yang bisa menunjang saudara hubungan. Saudara sering enggak beli barang misalnya gitu. Karena ya, dia temannya sering, karena hubungan saudara belinya dengan dia. Yang pasti saudara sebagai pekerja mau naik prestasi dengan dulu ya bangun hubungan. Bisa kumpul dengan teman sekerja, pimpinan itu suka. Seperti tadi, nggak bisa malah merusak karena tadi gereja kita ini sudah ada pemusik. Datang pakar, tapi nggak bisa bangun hubungan, akhirnya malah terus ribut terus. Jadi kualitasnya bukan naik malah turun, nggak suka, betul? Dengan sesama karyawan, apalagi dengan atasanmu, saudara hubungannya jelek, jangan harap sudah naik, jangan berharap naik apanya. Naik apanya? PK-nya, gajinya. Ya, enggak cuma itu. Apalagi naik kedudukan, jangan harap. Itu tak suruh banget orang. Itu sudah, jangan harap ya saudara. Jadi kalau enggak naik-naik pun saudara mulai koreksi dulu. Apa karena salah satu sebabnya, saya itu enggak bisa membangun hubungan. Ya kalau dikerja saya saudara. Saudara punya usaha sendiri dengan langganan tadi. Ini banyak contoh yang tadi itu. Betul enggak? Laku apa enggak? Salah satunya itu juga. Kehilangan langganan apa enggak? Salah satunya itu. Baik kerja, baik buka komsel. Tadi contohnya gitu saudara. Maupun pelayanan di gereja, di departemen-departemen. Itu akan sangat mempengaruhi saudara. Di mana-mana bisa punya dampak yang luar biasa. Lalu saudara membuat orang yang di dalamnya itu mudah bertumbuh. Saudara dengar ya. Kalau gereja bersatu, saudara melayani di situ. Rohani saudara lebih mudah bertumbuh. Pelayanan saudara juga ikut lebih mudah bertumbuh. Dalam keluarga, kalau keluarga ini hubungannya dengan baik, ya anak-anak mudah bertumbuh, sehat, baik, saudara. Di sekolah juga sama, di tempat kerja juga sama, dalam pelayanan juga sama. Saudara akan nyaman, saudara akan bertumbuh iman saudara, saudara akan bertumbuh ya pengetahuan saudara, pelayan saudara bertumbuh di komsel,
Yang tadi hubungannya baik, saudara mudah bertumbuh. Tapi kalau hubungannya tidak baik, sulit bertumbuh, saudara. Efesus 6 ayat yang keempat. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang penting hubungannya bisa dibangun baik orang tua dengan anak. Nanti akan bisa bertumbuh. Atmosfer, ya saudara, itu menentukan. Saya ulangi ya, hubungan itu menentukan atmosfer. Atmosfer kesatuan, atmosfer yang menyenangkan, itu akan membuat semua lebih banyak bertumbuh. Tapi atmosfer perpecahan, atmosfer ya kepahitan, itu akan membuat orang nggak bisa bertumbuh. Nah, supaya itu tadi bangun sehingga setiap jemaat bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga setiap pelayan Tuhan bisa mudah bertumbuh dengan baik. Karena ada di gereja yang atmosfer, yang hubungannya, kesatuannya baik. Akan mudah bertumbuh. Saya bersyukur saudara, gereja kita namanya keluarga Allah. Harus sungguh-sungguh dibangun atmosfer kekeluargaannya, atmosfer hubungannya satu dengan lain, hubungan kekeluargaan dibangun. Saya rasa Tuhan sedang gerakkan itu saudara, sehingga semua bisa bertumbuh saudara. Beri tepuk tangan yang meriah. Hari-hari ini saudara, kita sedang berusaha ya bangun saudara hubungan, meningkatkan hubungan. Tuhan berikan visi nation, mau diberi kepercayaan yang besar, kapasitas harus dinaikkan. Supaya kapasitasnya bisa naik, hubungan itu perlu dibangun sehingga semua bergandengan tangan, sehingga semua maju bersama, sehingga semua bergerak bersama-sama, kekuatannya dilipat gandakan. Semua senang dalam pelayanan, melayani dengan sukacita, melayani dalam kesatuan, sehingga sungguh-sungguh ya visi nation terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga dan macam-macam. Jadi sekarang sedang punya program banyak. Ini saudara 25 Agustus ya. Ini apa ya? Gathering itu ibadah. Oh, harusnya yang sudah dulu. PW, ya, lupa toh. Oh, gitu toh. Makanya pikiranku beda dengan tampilnya. Nah, jadi baru saja, saudara, kita ada gathering leader KAW. Jadi saya mulai kumpulkan para pemimpin di KA Worship, saudara, Praise and Worship. Kita ada gathering untuk ketemu bersama, sharing bersama, lebih kenal lagi, ya meningkatkan apa? Hubungan. Katanya tidak kenal, tidak sayang. Nah, kalau jemaat gerejanya makin banyak, umumnya saya sudah tidak kenali saudara. Satu dengan yang lain saudara. Lah perlu pendekatan. Nah ini saudara, baru saja gathering leader KAW saudara. Ya kita senang sekali bisa makin kena, makin dekat, makin bersatu saudara. Sehingga pelayanan di KAW lebih akrab lagi. Pelayanan di KAW lebih tangkap visi lagi. Pelayanan di KAW lebih ya sehati lagi. Sehingga bisa dengan kesatuan mempersembahkan pujian, penyembahan pada Tuhan. Dengan hati yang sukacita, sehati, sepikir. Sampai Tuhan berkata, betapa indahnya, eloknya ini KAW bersatu. Maka pengurapan datang, minyak yang baik mengalir, berkat diperintahkan datang. Kemenangan terus ada. Nah, kita adakan saudara, ini sudah saudara. Lalu yang tadi PowerPoint berikutnya, ini juga akan diadakan dalam waktu dekat. Yang pertama adalah kita yang pilihan ibadah. Malah ini bukan dari saya, mereka sendiri. Jadi ibadah widuran yang jam 4 sore sudah ngadakan gathering sendiri. Mereka, jadi ya ini untuk pelayan-pelayan ibadah ya 16 saudara. Ya saya diundang di sana saudara untuk supaya bisa lebih dekat, lebih akrab lagi. Saya rasa baik sekali saudara. Itu bisa jadi contoh bagi semua departemen. Semua departemen sama loh. Kalau ya nggak pernah ketemu, jarang ketemu, hanya tugas-tugas terus, kurang akrab.
kadang-kadang kurang bisa bersatu, saudara. Hanya sekedar formalitas tugas saja, saudara. Ya, jadi saya lihat ini bagus, maka baik sekali. Sebetulnya itu liburan, nah, tapi saya rasa bagus sekali. Nah, saya rasa tempat KW perlu ngadakan gini enggak ya? Pak Yono, perlu enggak ya Pak Yono ya? Ya, semua departemen memang kita sedang galakkan supaya mulai, saudara, apa? Dengan visi yang lebih besar, kita harus mempererat barisan kita. Ya, mempererat barisan kita sehingga maju bersama, sehingga bergerak bersama, sehingga lakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi acara seperti ini karena waktunya banyak, seringkali perlu, bila perlu besok acara perkenalan, nah, gitu saudara. Ya bila perlu begini, supaya akrab satu dengan yang lain toh, betul nggak saudara? Dan macam-macam. Tapi yang pasti saya rasa Tuhan sedang berkata, bangun hubungan, tingkatkan hubungan dalam gereja kita. Ada visi besar yang Tuhan berikan saudara, supaya kita sungguh-sungguh yang mempererat barisan, bergandengan tangan. Gereja kita saudara dengar ya, sejak awal kecil hubungan itu dekat sekali. Kalau saudara tanya nanti ya, khususnya staf gembala yang tahu. Dulu dengan saya itu ketemu terus saudara. Itu terus tiap pagi saya muridkan mereka tiap pagi di ibadah doa pagi. Jadi hubungannya itu dekat. Kekeluargaan itu nyata saudara. Maju bersama-sama dengan baik saudara. Iya. Lalu saya sendiri, kalau ini departemen yang ngadakan semua pelayan. Kalau saya ngadakan para pemimpin, sehingga ada tahap-tahapnya. Saya para pemimpin, tapi para pemimpin bisa ngadakan di departemennya masing-masing. Dengan jajarannya masing-masing. Saudara, kalau yang saya ini nanti sudah Kamis 27, besok Kamis. Saudara, jam 6 sore. Dengan apa? Saudara, leaders departemen doa. Nah ini termasuk ya. Ini saudara. Supaya kita mulai. Saya dengan para pemimpin bisa lebih kena, bisa lebih dekat, bisa lebih bergandengan tangan untuk maju. Ya, semua ya tim departemen doa punya visi satu yang dukung visi bersama-sama, saudara, sehati, sepikir, sejiwa. Gitu. Doa-doanya tadi seperti firman, sepakat. 2-3 orang sepakat minta sesuatu, maka Tuhan dengarkan, maka Tuhan kabulkan, mempersatukan departemen doa. Doa-doanya disenangi Tuhan, dijawab oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Lalu bukannya itu saudara, ini juga pembicara ganti, saudara catering, pembicara solo, saudara. Para pembicara kumpul. Pembicara itu dampaknya banyak karena ngomong terus saudara. Pada semua jemaat, betul enggak? Yang ngarahkan saudara, sehingga kita juga kumpul saudara bersama. Nanti bulan depan dengan departemen lain lagi, sehingga intinya Tuhan sedang gerakkan juga gereja kita mulai bangun hubungan. Ya, lebih lagi, lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, lebih bersatu lagi, lebih bergandengan tangan lagi. Saudara, mempererat barisan, terus kerjakan visi dari Tuhan yang lebih besar. Ya, nation terjadi. Beri tepuk tangan yang sangat meriah, saudara. Ya, yang ketujuh, saudara, akan menjadi kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan. Orang senang. Ini luar biasa loh, keluarga Allah. Kekeluargaannya luar biasa loh. Kesatuannya luar biasa loh. Sejak berdiri sampai sekarang, jajaran intinya tetap bersatu. Enggak pernah pisah-pisah. Ya, terus bersama-sama. Ada yang lain, yang ini itu. Tapi kita tetap bergandengan tangan. Terus maju dalam Tuhan. Saudara, yaitu satu yang luar biasa. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jika kamu saling mengasihi. Bangun hubungan yang baik dengan kasih. Orang lihat ini muridnya Yesus. Nama Yesus dipermuliakan. Kalau dalam keluarga pecah terus, ribut terus. Nama Tuhan dipermuliakan atau dimalukan? Halo? Kalau dalam rumah saudara tengkar terus, ribut terus, nama Tuhan dipermalukan atau dipermuliakan? Rodok sitik loh ini yang keluarga gue ribut terus. Tapi betul. Kalau dalam pelayanan ribut terus ya saling nyerang, saling jelekan.
Itu nama Tuhan dipermuliakan atau dipermalukan? Maka jangan ikut-ikut di media itu sekarang banyak. Ya orang ngadu domba, jelekan satu dengan yang lain. Jangan ikut-ikutan, buka saja jangan. Saudara, tidak usah, apalagi ngirim orang lain, tidak usah. Nanti jadi alatnya setan untuk ngadu domba gereja. Alatnya setan memecah-mecah hamba Tuhan dan jemaat. Nama Tuhan enggak dipermuliakan. Tapi kalau yang diberitakan kesatuan gereja, kesatuan jemaat, kesatuan hamba Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Betul? Jadi jangan mau. Itu iblis itu berusaha memecah belah. Karena kalau sudah pecah, hancur sendiri. Ya, dengan bangun hubungan yang baik, saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Nanti nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kesaksian, maka banyak orang ikut datang. Tuhan berkati gereja mula-mula sehati, sepikir, sejiwa, satu gerakan. Tiap hari ditambahkan orang yang diselamatkan. Tuhan sertai dengan kuasa, mujizat, berkat dari Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Iya, bangun hubungan. Tambah satu lagi saja, warisan bagi generasi berikutnya. Kalau anak-anak lihat orang tuanya bersatu, anak itu punya contoh yang baik. Orang tuanya bangun hubungannya baik, saudara. Maka anak itu punya contoh yang baik. Nanti dia akan mudah juga bangun hubungan yang baik dalam keluarganya. Mazmur 78 ayat 6 dan 7. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan pada anak-anak mereka. Supaya mereka naruh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, itu jadi kesaksian, itu jadi warisan anak cucu keturunan berikutnya. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Jadi kalau cerita faedah itu banyak sekali, saudara. Saudara, nggak mungkin saya bisa ceritakan satu persatu, tapi luar biasa yang bisa bangun hubungan yang baik. Tuhan suka, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Tadi saya cari salah satu, saya dapatkan misalnya lah Ruth dan Naomi. Sebenarnya beda loh itu, ya, dari suku yang beda. Bahkan mereka sedang mengalami ya keadaan yang berat sekali. Tapi hebatnya Ruth, saudara, berkata pada Naomi apa? Bangsamu bangsaku. Betul, saudara? Allahmu Allahku. Betul? Saya percaya karena dia lihat kehidupan Naomi. Dan dia sepakat membangun hubungan itu tetap saja. Tuhan senang, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Akhirnya dia dapat ya pasangan Boaz, konglomerat tempat itu. Dan akhirnya menurunkan jajaran Mesias. Kenapa? Bangun kesatuan. Abraham suka bangun kesatuan. Lut banyak ributnya. Lut diajak sudah baik. Tapi sama sukses, ribut terus. Gembala-gembala Adam dan Lut. Daripada ribut, Abraham panggil Lut. Kita jangan ribut. Kita harus punya hubungan yang baik. Kita itu sanak keluarga. Ya, pilihlah. Ya, mana tempat yang kau pilih, aku akan ke yang satunya. Kalau engkau pilih timur, aku ke barat. Kalau engkau pilih barat, aku ke timur. Ngalah, demi apa? Hubungan baik. Dan Abraham disukai Tuhan. Abraham diberkati Tuhan. Abraham dipakai Tuhan mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Iya, ada lagi yang saya dapatkan tadi. Keluarga di Betania, isinya Marta, Maria, Lazarus. Saudara baca di Alkitab, itu keluarga yang disukai Tuhan. Kalau Tuhan Yesus ke Betania, pasti mampir di keluarga itu. Salah satunya keluarga itu baik, saudara. Iya, bisa bangun hubungan yang baik. Iya, iki cik oke loh, tapi tidak apa ya, nunggu aja ya. Iya, tapi luar biasa. Beri tepuk tangan untuk BW ya. Secara singkat sedikit, saudara, caranya gimana, saudara? Ya, caranya bangun hubungan, saudara. Yang pertama, ini penting, saudara. Kita harus belajar membangun hubungan dulu dengan Tuhan. Dengar ya,
Kalau kita mau jadi orang bisa bangun hubungan dengan keluarga, di tempat kerja, dalam pelayanan. Justru yang pertama bukan saudara usaha ke situ. Yang pertama itu usahanya bangunlah hubunganmu baik dengan Tuhan. Kalau orang hubungannya dengan Tuhan tidak baik, pasti hatinya rohnya tidak baik. Saudara tidak akan bisa bangun hubungan yang baik dengan sesama. Saudara tidak punya kasih dari Tuhan, saudara tidak mungkin bisa punya kasih bagi sesamamu. Justru yang membuat saudara bisa, caranya yang pertama Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Begitu hubunganmu baik dengan Tuhan, sifatmu makin lama makin seperti Tuhan. Daud itu tahu dia selalu bangun hubungan yang baik. Dari Daud kalau saudara lihat kehidupannya, dia suka rukun dengan Saul, dengan siapapun. Dia suka bangun hubungan yang baik. Saudara, kenapa? Tuhan. Saya baca ini satu hal yang baik juga. Kejadian 2 ayat 23a. Tentang Adam dan Hawa. Ya, Adam diciptakan luar biasa. Lalu satu hari Tuhan berkata tidak baik Adam sendirian saja. Ya, ada. Ya, nanti diciptakan seorang bernama Hawa. Kejadian 2 ayat 23a. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Begitu Hawa diciptakan, ditunjukkan pada Adam. Adam ngomong apa? Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Jadi menerima dengan sukacita. Ini tulang dari tulangku, daging. Wah ini loh luar biasa. Dia itu senang. Dia menganggap ya Hawa itu luar biasa yang diambil dari dia. Terima dengan syukur, terima dengan luar biasa. Tapi begitu dosa masuk, oh beda. Ngomongnya beda. Sekarang lihat ya. Kejadian 3 ayat 12. Sudah. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pun itu padaku, maka aku makan. Jadi ceritanya begini. Setelah itu, setelah sekian lama, Hawa digoda oleh ular, setan. Dan akhirnya Hawa jatuh dalam dosa. Betul? Makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang. Lalu Hawa memberikan kepada siapa? Adam. Betul? Adam juga ikut makan. Artinya Adam juga ikut berdosa. Ikut berbuat dosa. Kalau dulu Adam masih suci, kudus, hubungan dengan Tuhan baik, dekat. Lihat saudara, istrinya ini tulang dari tulangku. Ini daging dari dagingku. Senang. Sekarang setelah Adam jatuh dalam dosa, lalu waktu ditanya oleh Tuhan, dia ngomong, iya wedok gue loh, sing mbok kirim aku loh, itu perempuan itu loh. Ngomongnya bukan lagi ini daging dari dagingku, itu loh, wanita itu yang kau kirim padaku itu loh. Ayo, gitu enggak? Kalau sudah dosa, hubungan dengan Tuhan putus, enggak ada kasih ilahi, enggak ada lembat lembut dari Tuhan. Betul? Enggak bisa lagi bangun hubungan dengan sesungguhnya dalam rumah tangga, dimanapun, di tempat kerja. Kalau tetap sudah hidup dalam dosa, nggak bisa. Mungkin bisa baik itu formalitas di luar, tapi dalamnya pasti nggak baik. Akhirnya akan membuahkan yang tidak baik. Dalam pelayanan juga sama. Hubungan kita dengan Tuhan kalau nggak baik, saudara, ya. Lalu pelayanan kita itu hanya formalitas, pasti juga nggak baik dengan orang. Tujuannya hanya untuk diri sendiri, pasti egois. Untuk aku harus maju, aku harus diperhatikan, aku harus punya kesempatan, macam-macam. Gak bisa membangun hubungan dengan baik. Saudara ingin bangun hubungan baik di keluarga, di tempat kerja, apalagi dalam pelayanan. Nomor 1, hubunganmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan, hatimu lembut. Betul? Saudara akan peka. Salah pun akan peka dengan bertobatan. Betul? Akan lembut. Nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Katakan nomor 1, hubungan dengan Tuhan. 1, 2, 3. Nomor 1, hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan ini saudara dengar, bukan hanya jam doa saudara. Jam doa itu betul. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itu bagus, indah, manis. Engkau punya hubungan yang dekat, yang menyenangkan bersama Tuhan. Begitu hubunganmu dengan Tuhan sangat manis. Saudara mudah
ya hubungan dengan semua yang lain. Yosua pada akhir hidupnya berkata, aku dan seisi keluargaku akan beribadah pada Tuhan. Saudara lihat, Yosua itu punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan ya, bukan hanya Musa. Musa di mana-mana di gunung apa namanya? Gunung Sinai. Di atas 40 hari. Yosua itu di tengah-tengah juga sama. Dia nunggu Musa, tapi saya percaya bukan nunggu. Kalau nunggu saja bosan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Waktu di kemah, Musa sembahyang, Musa pulang. Yosua tidak pulang, tetap dekat pada Tuhan. Baru dia berkata, aku dan keluargaku, aku dan keluargaku, aku dan keluargaku. Karena dia dekat dengan Tuhan. Hubungannya manis dengan Tuhan. Hubungan keluarganya mudah ikut manis. Karena hatinya manis. Ya, otomatis setelah itu, saudara, ya. Yang kedua juga gini lagi. Membangun hubungan yang baik tentang dirinya. Ada orang gini, nggak bisa punya hubungan baik atau dalam arti nggak bisa terima dengan dirinya. Kenapa? Aku dilahirkan dalam keluarga yang jelek, yang tidak baik seperti ini. Itu nggak bisa terima dengan dirinya. Kalau sudah sini, saudara lihat orang yang nggak bisa terima dengan keadaannya, dengan dirinya, dia sulit mengalirkan kasih. Sulit membangun hubungan yang baik. Nggak bisa terima. Kenapa? Aku dilahirkan jelek. Ya, misalkan termasuk gitu. Nggak bisa terima dengan dirinya sendiri. Hubungannya dengan diri sendiri nggak bisa. Itu dia akan sulit sekali. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan dirinya sendiri. Lalu dengan sesama. Saudara. Iya. Itu akan mendatang kebaikan. Kasihlah Tuhan Allahmu segenapmu. Lalu juga jangan lupa kasihlah dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu seperti dirimu. Nah itu yang ketiga. Sesamamu seperti dirimu. Saudara. Ya lalu saya tambah saudara. Supaya kita bisa membangun hubungan. Menjaga perkataan dan sikap. Ini justru yang paling ya harus perlu diperhatikan. Perkataan kita. Itu menentukan hubungan kita baik atau tidak. Sikap kita itu sangat menentukan hubungan kita baik atau tidak. Saudara, ya, yang perkataan kasar nyakiti orang pasti hubungannya enggak baik. Yang merendahkan orang pasti hubungannya tidak baik. Tapi perkataan dan sikap yang rendah hati, yang bisa menghargai orang lain, saudara, perkataannya membangun lemah lembut, pasti hubungannya akan mudah jadi baik. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimba kebinasaan. Termasuk hubungannya binasa. Iya. Maka Yakobus 1 ayat 19. Setiap orang hendaklah cepat mendengar. Tapi lamban untuk berkata-kata. Dan juga lamban untuk marah. Jadi ada apa-apa kadang-kadang kita itu terlalu cepat ngomong. Misalnya pasangan kita ngomong urung selesai langsung dipotong langsung marah-marah. Padahal belum tentu itu belum selesai. Kadang Tuhan ngajari cepat mendengar. Jadi kalau ada keluargamu, pasanganmu, anakmu, orang tuamu, temanmu, ya pimpinanmu, bawahan ngomong dengar dulu. Jangan langsung saudara cepat ngomong. Biasanya kalau tidak dengar dulu cepat ngomong itu banyak salahnya. Apalagi cepat emosinya, rusak semua. Mendengar, tapi lamban kata-kata dan lamban marah. Saudara akan aman. Ya, jangan cepat-cepat. Kadang-kadang gitu loh. Saudara, kalau ada orang cerita saudara orang gitu, jangan cepat-cepat langsung dipotong, langsung saudara. Pasti ini toh, karmu macam-macam itu jangan. Iya. Lalu, ya. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Malah mendahului, memberi hormat. Saudara, ya. Jadi, lalu 1 Tesalonika 5 ayat 11 lagi. Karena itu, ya.
nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangun. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menyerang, jangan saling menuduh, jangan saling menfitnah, jangan saling menyakiti. Amin, saudara. Amsal 18 ayat 21, ya, hidup mati dikuasai oleh lidah. Hubunganmu hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Kesatuan komunikasi dalam keluargamu hidup atau mati juga dikuasai oleh lidah. Saya tambah satu, Filipi 2 ayat 3 dan 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Jangan tinggi hati. Kalau kita merasa hebat tinggi hati, kita selalu merendahkan orang lain. Tapi kalau kita rendah hati, kita bisa menghargai orang lain. Kita bisa menghormati orang. Hubungannya akan mudah baik. Tapi kalau kita tinggi, biasanya merendahkan, hubungannya rusak. Jadinya kacau, jadinya tidak pernah baik. Sudah. Nah, jadi perkataan kita, sikap kita sangat menentukan. Ada satu kisah yang baik juga, dulu sering juga, ya reception hotel itu. Coba dikeluarkan. Nah, ini Inggris, saudara. Bacanya gimana ini? Just say apa? Pot. Ya wes itu ya saudara. Resepsionis muda yang kemudian menjadi manajer. Ya pertama hotel apa? Waldorf Astoria, New York. Lanjut. Ya, satu malam dalam derasnya hujan dan badai datang sepasang suami istri ke sebuah hotel kecil di Philadelphia. Karena ada banyak acara tersedia besar di kota itu, tidak ada kamar yang tersedia bagi pasangan ini. Namun resepsi hotel itu tidak tega membiarkan pasangan itu keluar dalam cuaca yang buruk seperti itu. Resepsionis hotel ini menawarkan kamarnya sendiri untuk pasangan tersebut. Lanjut. Ya akhirnya pasangan tua itu setuju. Keesokan harinya ya saat membayar tagihan, pria tua itu berkata pada sang resepsionis, Anda seperti seorang manajer yang baik, seharusnya Anda menjadi pemilik hotel terbaik di Amerika. Ya, mungkin suatu hari aku akan bangun sebuah hotel untuk Anda. Ucapan itu terdengar seperti kalimat biasa. Ya, namun penuh makna. Lanjut. 2 tahun berlalu sejak kejadian itu, resepsionis tersebut memperoleh surat dari pasangan itu yang mengundangnya untuk datang berkunjung. Resepsionis itu datang ke New York dengan tiket pesawat yang dikirim bersama surat tersebut. Di sana pria tua yang ia bantu 2 tahun lalu menunjukkan sebuah gedung baru yang megah dengan istana dan menara yang menjulang ke langit. Lanjut. Ya. Itu kata pria tua itu sebut adalah itu kata itu adalah hotel yang baru saja aku bangun untuk kamu kelola. Nama pria tua itu adalah William Waldorf Astor dan bangunan megah tersebut adalah bentuk awal dari Waldorf Astoria, New York. Resepsionis muda yang kemudian menjadi manajer pertama hotel tersebut adalah Josh C. Port tadi. Jadi saudara perhatian situ aja. Karena dia nyambutnya baik sehingga menciptakan hubungan yang baik. Ada orang tua dan di sana hujan, kamarnya penuh. Tapi dia rela kamarnya dia diberikan pada orang tua ini. Saudara, akhirnya orang tua itu senang. Sebelum pulang ngomong, aku satu kali mudah-mudahan bangun hotel, kamu yang mengelola. 2 tahun kemudian benar-benar dibangun ke hotel, dia yang jadi manajer. Karena apa? Sikap, perkataan, perbuatannya. Akhirnya membuat dia sukses, diberkati. Amin ya. Lalu yang kelima, sediakan waktu, tenaga, dana. Untuk bisa bangun hubungan yang baik perlu pengorbanan.
pengkhotbah berkata untuk segala sesuatu ada waktunya. Apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktunya kerja, artinya ada waktunya istirahat, ada waktunya doa, ada waktunya ibadah, ada waktunya melayani, tapi dengar juga ada waktunya untuk membangun hubungan. Saudara kerja terus. Hubungannya enggak baik, akhirnya juga enggak bagus. Betul? Ya. Untuk sesuatu, hasilnya untuk keluarga, hasilnya banyak. Keluarga cukupi dengan uang. Tapi kalau enggak ada waktu bagi keluarga, enggak pernah bersama-sama, ya, bersama-sama, kumpul bersama, ngobrol bersama, makan bersama, doa bersama, enggak ada waktu korban, ya, waktu, tenaga, bahkan dana, seringkali tidak bisa. Untuk bisa bersatu, kadang harus berani korban, ya, sehingga datangkan kasih karunia, lalu lapang hati, ya, dan mau mengampuni. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabar, lapang hati. Ada yang saat ini masih benci, lapang hati. Merasa disakiti, lapang hati. Dilakukan tidak adil, tidak diperhatikan, lapang hati. Sabar, jangan marah-marah. Dan ampunilah, seorang kan yang lain bisa mengampuni. Bukan sabar tapi simpan kepahitan. Nah, jangan. Mengampuni, bisa mengampuni saudara. Dan saudara akan luar biasa bangun hubungan dan datangkan kasih karunia. Jangan simpan kepahitan. Efesus 4 ayat 26. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mungkin sempat sakit hatimu, sampai marah, sempat. Tapi sekali lagi cepat diselesaikan. Artinya apa? Jangan matahari terbenam sebelum marahmu padam. Bukan matahari nggak boleh terbenam, nggak gitu. Sebelum mataharinya terbenam, marahmu harus selesai. Kepahitanmu harus sudah dibuang. Amin. Nah, sekarang saya mau kasih tahu juga. Sebelum matahari terbit, selesaikan masalahmu dengan keluargamu kalau ada. Yang pasti sekarang juga sudah mulai mengampuni. Nanti waktu pulang ke rumah, ketemu selesaikan masalahnya. Kalau dengan sesama pelayan, ya sekarang sebelum matahari terbit sudah selesai. Jangan hubungannya masih pecah. Kalau PW ada enggak ya? Kalau ada, kalau rundingan di sana, selesaikan di sana sebelum melayani. Iya. Yang terakhir saja ya saudara, sudah tunggu ya. Bertobat sungguh-sungguh. Dengar ya, lapang pengampunan baik. Tapi kalau enggak pernah bertobat, diulangi lagi. Ndablek terus, ngegek terus, nggak selesai. Ternyata Cina lagi, nggak selesai. Bertobat sungguh-sungguh. Harus ada yang mau mengampuni, yang minta maaf, tapi setelah itu pertobatan. Saudara lihat, Tuhan itu Maha Kasih apa enggak? Orang yang hidup dan dosa itu hubungannya pasti pecah, jauh dari Tuhan. Betul? Kapan manusia itu bisa dipulihkan? Kalau bertobat. Tuhan sudah gantikan kita di atas kayu salib. Dia sudah sediakan. Kita bisa dipulihkan. Bahkan jadi anaknya lagi. Tapi tanpa pertobatan gak bisa. Anak yang hilang. Tinggalkan bapaknya jauh. Bagaimana dia bisa pulih dengan bapaknya? Dia sadar, dia mau bertobat. Sebelum dia sadar, kalau dia nggak mau bertobat, nggak pernah pulih dengan bapaknya. Ayo, yang memang salah, dosa, bertobat, ngaku, bertobat, ya, lalu misalnya diperbaiki, jangan terus hidup dalam lumpur dosa. Itu nanti ada penyelesaian dari Tuhan, dari keluarga, dari antara kita sendiri. Saudara lihat Yusuf mau mengampuni, tapi juga ayahnya, murid-muridnya juga, kakaknya
Jadi sajak saudara, ayo kalau memang salah juga mau tinggalkan dosa. Dulu cerewet banget, saiki kudu gimana? Halo? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Kalau dulu ngomongnya selalu nyakiti orang lain, kasar, nuduh, fitnah, nuntut. Sekarang harus gimana? Meguru sama Esther aja. Jadi memuji. Mulutnya dipakai untuk memuji, jangan dipakai untuk itu. Loh betul saudara? Selesaikan. Saya dorong setiap saudara selesaikan. Dan hari ini saudara akan lihat pemulihan. Dan saudara membangun hubunganmu dengan Tuhan. Selesai. Saudara akan selesai dengan dirimu. Saudara akan selesai dengan sesama. Dan saudara akan lihat kemuliaan yang luar biasa.